Kembali ke Breaking News Kompas TV, Saudara. Kali ini kita memantau kembali di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerima vaksinasi COVID-19 dosis kedua pagi ini. Ini adalah proses imunisasi atau penyuntikan vaksin COVID-19 dosis kedua kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang menjadi kelompok pertama menerima vaksin COVID-19 bersama dengan Presiden Joko Widodo. Dan menerima kartu vaksin, kemudian juga ditunggu selama 30 menit untuk mengetahui apakah vaksin ini menunjukkan reaksi kepada tubuh. Saya kembali berbincang dengan Prof. Kade, ahli virologi Universitas Udayana. Prof. Kade, kalau di penyuntikan dosis pertama ada beberapa orang yang sudah disuntik vaksin COVID-19 masih tertular virus ini, masih tertular COVID-19. Ketika sudah menerima dosis kedua, apakah risiko itu jauh turun atau seperti apa, Prof? Ya, risiko untuk tertular, kalau terpapar namanya di komunitas, di masyarakat virusnya masih beredar, setiap orang akan berpeluang terpapar. Tapi kemudian terpapar dan terinfeksi, itu dengan vaksin yang kedua pasti jauh lebih rendah, jauh lebih turun. Tapi begini Mbak, jadi kalau indikatornya adalah vaksin yang bersangkutan itu terpapar dan kemudian ada virus dalam tubuh, positif virus, itu bisa saja dan itu bukan aib. Yang paling penting sebetulnya adalah terpapar, kemudian virus ada, tetapi yang bersangkutan tidak sakit. Itu dulu. Nah ini, kalau sudah demikian, mestinya pada setelah vaksinasi yang pertama pun sudah mulai bekerja. Vaksin ini sudah berkhasiat untuk menekan orang tidak lagi menjadi sakit. Nah yang kedua, kalaupun dia membawa virus dan berpeluang menularkan virus, itu jumlahnya dengan vaksinasi pertama saja, jumlahnya kalau istilah bahasa ilmiahnya viral load, gitu, jumlah virus dalam pernapasannya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak divaksin. Sehingga dengan vaksinasi yang kedua, kinerja itu pasti akan lebih baik, peluang untuk sakit itu jauh lebih rendah, peluang untuk membawa virus juga jauh lebih rendah. Jadi efektivitas maksimal baru kita harapkan setelah vaksinasi yang kedua. Prosesnya berapa lama dari efek vaksin optimal ini dirasakan setelah penyuntikan dosis kedua ini, Prof. Kade? Ya, kalau ini namanya respon anamnestik, jadi respon karena tubuh sudah mengenal vaksin sebelumnya. Kalau pada yang pertama itu perlu hari ke-7, hari ke-10 baru mulai terjadi. Dengan vaksin yang kedua jauh lebih cepat, bisa 5 sampai hari ke-7 sudah mulai ada respon dan kemudian segera tinggi. Kalau yang pertama perlu waktu 14 hari itu baru mencapai maksimal, ini dalam waktu 10 hari akan selalu tinggi dan mungkin bisa bertahan sampai 1 tahun. Jadi kita tunggu efeknya. Baik, Prof. Kade, kita kembali ke istana untuk mendengarkan pernyataan dari Profesor Dr. Abdul Muthalib. Waktu disuntik Bapak merasakan sedikit waktu ditusuk saja, tapi yang lain-lain tidak ada apa-apa. Dan sejauh ini memang tidak ada efek samping yang berbahaya, betul, ya? Betul. Betul ya? Ya. Baik, terima kasih Prof, sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Dari tadi vaksinator Presiden Joko Widodo, Profesor Dr. Abdul Muthalib, Wakil Ketua Dokter Kepresidenan, tadi yang setelah menyuntikkan atau memberikan imunisasi vaksin COVID-19 dosis kedua kepada Presiden Joko Widodo. Kembali ke Prof. Kade, jadi ini lebih cepat ya, tidak 10 hari, bisa 5-7 hari efek vaksin optimal dirasakan oleh tubuh setelah penyuntikan dosis kedua ya, Prof? Ya, jadi daya lindungnya, antibodi dan kekebalan itu baru muncul untuk vaksinasi yang kedua jauh lebih cepat dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan vaksin pertama. Kenapa? Ini sebenarnya sama dengan memori sebetulnya. Tubuh kita punya memori dia. Jadi apa yang sudah dikenal sebelumnya pada waktu vaksin pertama, karena sudah kenal, nomor teleponnya diketahui, nomor WA-nya diketahui, makanya responnya jauh lebih cepat. Tidak perlu nanya-nanya lagi. Ini siapa yang datang, orang yang siapa, sudah tidak perlu nanya lagi. Langsung bereaksi dalam waktu hari ke-5 itu akan segera naik.
dan mungkin puncaknya sudah tercapai di hari ke-10, hari ke-14. Jadi cepat sekali dan bertahan lama. Inilah yang diharapkan nanti kalau sudah 70% masyarakat ini mempunyai antibodi yang bagus, begitu ada orang yang membawa virus, virus tidak mampu lagi menular ke orang lain karena di sekitarnya sudah mempunyai antibodi. Itu Itulah yang herd disebut dengan immunity ya. kekebalan penduduk atau herd immunity. Oke, dunia saat ini juga menghadapi soal mutasi virus ini, Prof. Kadi. Mutasi virus ada di Inggris, ada di beberapa negara lain. Di Indonesia, apakah diketahui ada mutasi virus COVID-19? Ya, virus ini memang tugasnya dia memang harus bermutasi, Jadi Bu Cindy. Jadi dia akan terus bermutasi secara acak di mana-mana saja, termasuk di Indonesia. Dan adanya mutasi baru di suatu negara itu bisa berasal dari mutasi di dalam negeri sendiri atau dari impor dari negara lain karena perjalanan atau transportasi orang atau lalu lintas orang. Nah, mutasi tentu ini juga kita amati di Indonesia, tapi kemudian strain mutasi yang disebut dengan strain Inggris, strain Afrika Selatan, sampai akhir Desember, ya saya pantau akhir Desember, Januari saya belum lagi sempat membuka data, sampai akhir Desember saya belum amati. Tetapi mutasi yang disebut dulu yang disebut dengan D614G, yang dikenal orang sejak bulan Mei, Juni, itu sejak lama ada di Indonesia. Jadi mutasi ini juga sudah diketahui orang berpotensi menular antar orang lebih mudah. Meskipun indikasi bahwa virus ini lebih ganas dibandingkan dengan virus sebelumnya itu tidak ada. Jadi tidak ada indikasi virus ini menjadi lebih mematikan atau lebih ganas dibandingkan virus yang sebelumnya. Jadi ini mutasi adalah hal yang sangat alami pada virus dan akan selalu terjadi, tapi dua hal tadi, kalau dia mutasi itu ada virus baru itu berubah, bisa berasal dari negara itu sendiri, dari Indonesia, bisa juga dari pemasukan dari luar negeri selalu bersama dengan lalu lintas manusia atau orang. Nah, apakah vaksin ini bisa untuk melawan mutasi virus yang terjadi secara acak, bisa saja menular lebih cepat, bisa saja memiliki daya perusak yang lebih hebat, begitu Prof? Ya, saya melihat begini, ada dua hal dulu saya sampaikan, bahwa mutasi kalau saya ibaratkan virus COVID ini mempunyai 10 jari, begitu ya, untuk bisa dikenal oleh antibodi. Kalau satu ada dua bermutasi, masih ada 8 yang masih sama dengan yang sebelumnya. Ya, reaksinya masih baik. Nah, yang kedua kebaikan dari vaksin Sinovac adalah vaksin Sinovac ini berisi virus utuh tapi dimatikan. Sehingga vaksinnya itu lebih komplit. Komponen vaksinnya lebih komplit dibandingkan dengan, maaf saya tidak mengatakan lebih jelek, Pfizer maupun Moderna misalnya yang berdasarkan hanya satu gen. Sedangkan virus Sinovac mempunyai virus lengkap yang ada di alam, dia mempunyai spike, dia mempunyai nukleoprotein, dia mempunyai matrix, dia mempunyai envelope protein. Sementara yang Pfizer maupun Moderna yang berbasis gen itu, dia mempunyai hanya satu. Sehingga apa yang terjadi, kalau satu mutasi ada di satu protein yang luar biasa hebatnya, masih ada 3 protein yang lain yang bisa memberikan perlindungan untuk orang yang divaksin. Sehingga saya justru melihat bahwa vaksin Sinovac ini lebih mampu mengatasi mutasi virus dibandingkan dengan vaksin yang berbasis gen dengan hanya satu protein saja. Baik, lebih efektif. Kita mendengarkan saat ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang setelah menerima vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Istana Merdeka. Sama, nggak terasa sakit seperti yang pertama, Dok. Dan alhamdulillah sehat. Sehat. Setelah penyuntikan pertama, bagaimana? Apakah ada efek samping yang dirasakan, Pak? Rasanya jadi pengen makan banyak, Dok. Oh iya. Tapi tidak ada yang serius tentunya. Nggak ada serius, Dok. Oke, baik. Pak, boleh dijelaskan kenapa nih kita melaksanakan acara pemberian vaksin dosis kedua untuk Presiden dan para tokoh pada hari ini? Memang ini menunjukkan bahwa proses vaksinasi sudah selesai untuk batch yang pertama ini. Dan bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh memotivasi seluruh tenaga kerja kesehatan di seluruh Indonesia agar mereka juga cepat yang belum suntikan pertama
mengejar suntikan pertama, dan yang sudah disuntik pertama juga bisa segera menyelesaikan suntikan kedua. Karena kita juga ingat sesudah suntikan kedua masih butuh waktu ya supaya antibodinya itu terbentuk, mungkin 2 minggu atau 3 minggu, dan sesudah itu insya Allah resiko kita untuk tertular bisa lebih kecil. Jadi mereka bisa bekerja lebih tenang lah, teman-teman tenaga kesehatan ini. Betul, karena resiko tinggi ya Pak. Iya, betul. Pak, terakhir terkait penanganan COVID-19 sendiri, secara umum apakah ada update yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak? Memang kemarin angkanya menembus angka 1 juta. Jadi saya sampaikan ada 2 momen penting yang kita harus tarik dari angka ini. Yang pertama terus terang momen di mana kita berduka ya. Saya dengar juga sudah lebih dari 600 tenaga kesehatan yang meninggal. Dan saya yakin banyak teman-teman kita juga yang kita kenal yang sudah meninggal. Itu yang kita harus menjadikan refleksi lah. Momen ini bahwa memang vaksin ini ada, maaf, virusnya ada, pandemi ada, dan serius. Ini merupakan hal yang serius. Tapi momen kedua yang lebih penting buat saya adalah saya harus mengajak nih teman-teman sekalian, itu tenaga kesehatan yang sudah 600 yang wafat, itu jangan sampai mereka wafat sia-sia. Ya. Kita harus memastikan agar perjuangan mereka itu bisa kita teruskan. Dan kita harus terusnya kerjanya jauh lebih keras lagi, ya, sangat keras untuk bisa memastikan ini nurun. Dan saya pesan 2 hal yang perlu ya. Yang pertama itu tadi protokol kesehatan 3M itu harus seluruh rakyat bergerak bersama-sama. Nggak mungkin kita sendiri bisa. Ya. Yang kedua dari sisi Kementerian Kesehatan, saya akan memastikan bahwa proses testing, tracing, sama isolasi, treatmentnya itu akan mati-matian kita kejar secepat-cepatnya dan seluas-luasnya. Nah 2 hal itu saya rasa untuk momen bekerja keras, sangat keras dan ekstra keras dalam hal mematuhi protokol kesehatan yang 3M, dan juga dari sisi Kementerian Kesehatan mengkoordinasikan agar program yang 3T-nya itu bisa berjalan dengan lebih. Tadi baru disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setelah mendapat vaksinasi COVID-19 dosis kedua terkait dengan proses selanjutnya, dan juga mengingatkan masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan, serta Kemenkes seiring dengan itu akan memastikan 3T yaitu testing, tracing, dan juga treatment dikejar secepatnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Tetaplah bersama kami saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali selepas jeda.